Kami butuh pengurapan yang daripada Bapa sendiri turun atas kami, melawat, mengurapi, menyinari setiap kami. Sinari dengan sinar kemuliaan yang dari surga. Amen. Menyinari setiap pribadi lepas pribadi. Amen. Setiap hati kami, setiap pikiran kami, biarlah disinari oleh sinar kemuliaan-Mu. Amen. Dan biarlah itu terus Kau nyatakan atas kami semua yang ada di tempat ini, Bapa. Kami sangat yakin dan percaya ketika Engkau hadir, ketika Engkau ada di tempat ini, ada perubahan besar terjadi atas setiap kami. Ada lawatan yang luar biasa terjadi atas setiap kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa. Dan biarlah lawatan itu terus mengalir memenuhi setiap pribadi lepas pribadi. Setiap kami sudah diubahkan dan sudah terima berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang bimbing setiap kami dan mengurapi setiap kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan ibadah yang dalam tangan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus setiap kita sepakat sama-sama kita percaya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak yang kasih Tuhan. Terima kasih untuk pimpin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Semangat semua? Luar biasa. Beneran ya? Yes. Gak ada yang sakit hari ini? Kalau yang sakit kita sama-sama doakan. Pasti Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Amin. Amin. Saya mau belajar firman Tuhan bersama-sama di tempat ini lewat karya Tuhan buat setiap kita. Ya, sudah kenal semua saya ya, nggak asing ya. Jadi nggak usah perkenalkan diri lagi ya. Bahwa rencana Tuhan itu harus terjadi buat setiap kita. Amin. Amin. Ada yang punya cita-cita jadi presiden? Mumpung masih dibuka pendaftaran. Amin. Ya, jangan tegang, jangan terlalu serius. Nanti firman Tuhan kalau terlalu serius jadi masalah ya. Jadi saya dikasih tema oleh Bapak Gembala Mantap untuk dituai. Ya, setiap kita harus sudah siap menuai apapun yang terjadi. Ya, saya minta dibantu untuk itunya ya. Itu saya ada di tas, jadi nggak usah dibantu di sana aja. Ya. Saya mau belajar firman Tuhan, kita membuka di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Ya, kita belajar firman Tuhan, kita mau baca sama-sama. Ada yang bawa kitab? Amin. Semua di HP semua ya. Dan di sini lebih enak langsung membaca. Ya, diklik. Next. Iya. Oke. Kelihatan? Nggak kelihatan? Kelihatan. Kalau nggak kelihatan nanti bikinnya gede Pak ya. Amin. Kita bikin gede. Ada yang cerita, saya dikasih TV gede banget katanya. Satu ruko penuh sampai nggak kelihatan semua. Jadinya dicopot gitu. Kenapa nggak dikasih Mahanaim aja? Saya tahu. Kamu kenal sama Mahanaim katanya. Wah, Bapak jangan mungkin begitu dong katanya. Kalau nggak kasih JKI juga perlu. Gitu. Tapi kalau kasih JKI kan pendek Pak katanya. Ya juga sih. Dia udah kasih Mahanaim sebenarnya. Saya promosi. Ya ternyata dia nggak tergerak untuk Mahanaim. JKI juga enggak. Ya udah, simpan aja. Nanti pas mau pakai, ternyata nggak bisa dipakai. Bukan salah kita ya. Kan kita mau menabur supaya kita diberkati. Amin. Siapa yang siap menabur? Siapa yang siap menuai? Ya. Kalau engkau nggak menabur, engkau nggak akan menuai. Kalau engkau menuai, berarti engkau pencuri. Benar? Iya. Kalau engkau nggak menabur, gimana kamu mau menuai? Jadi ketika Bapak Gembala berdoa untuk tempat ibadah ini, saya berpikir, saya juga di JKI juga perlu tempat. Saya selalu berdoa juga sama kita Pak, membutuhkan tempat ibadah. Seberapa banyak kita mau sama-sama melakukan pekerjaan Tuhan? Kalau bukan dari kita siapa? Nunggu donatur. Ada. Semua karya Roh Kudus. Amin. Semua karya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus gerakan mereka, nggak pusing. Tapi kalau enggak, siapa?
Menabur ada benih yang untuk ditabur. Siapa? Ya kita. Bisa? Kalau kita nggak mulai menabur, kita nggak akan menuai. Apa kita nunggu kaya? Nunggu banyak duit? Kalau kita nunggu kaya, banyak duit, kita pasti hitung-hitungan. Mau sosok buat gereja, kan saya kerja mati-matian, pagi siang malam buat gereja. Enak aja. Jadi perhitungan. Banyak orang kaya sebenarnya kaya, banyak duit, bingung naruh duit. Tapi dia pelit. Kenapa Pak dia diberkati? Itu urusan Tuhan. Ya. Tapi ketika engkau berani menabur, memberikan yang terbaik buat Tuhan, engkau pasti diberkati. Amin. Ingat cerita janda miskin? Dia nggak punya apa-apa, cuma punya bumi. Tuhan suruh Elia apa? Suruh ngumpulin banyak uang. Karena dia percaya, kalau nggak percaya nggak akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika kita percaya, ketika saya menabur, saya pasti menuai di tempat yang luar biasa. Jadi kalau hari ini mantap untuk dituai, setiap kita nih siap menuai. Tapi kita harus menabur. Kalau kita nggak menabur, kita menuai, kita namanya pencuri yang tadi saya katakan. Tapi kita nggak mau dibilang pencuri, makanya kita menabur. Seberapa banyak yang kita harus tabur? Ya. Ketika papa saya ini petani. Ya, ini anak petani. Ketika papa saya menanam padi, itu nggak perlu satu, ya tangannya sih luas lumayan. Adalah 3 hektar itu ditanamin padi. Dia nggak perlu nanam untuk padi 3 hektar ini dengan berkarung-karung gabah ya, sebelum jadi beras namanya gabah, bulir padi. Tapi dia cuma perlu, saya cuma perlu nggak banyak, mungkin sekarung lah, ya, sekarung. Dan 1 biji itu ditanam, nanti tumbuh, jadinya banyak. 1 biji padi atau gabah tadi ditanam, 1 hasilnya banyak. Dia menabur sedikit, hasilnya banyak. Tapi kita harus percaya ketika kita menabur. Kita percaya dulu kalau kita menabur pasti menuai. Jangan berapa banyak kita menabur, tapi tabur dulu baru kita menuai. Kalau kita nggak menabur, nggak akan menuai kita pokoknya. Cuma berangan-angan terus, nggak akan terjadi. Ya, kita sama-sama berdoa. Bahwa tempat ini, nggak usah nyuruh orang beli tempat ini, tapi kita. Jadi kita bangga punya sendiri. Amin. Kalau orang lain saya beliin, misalnya saya kalau punya duit saya beliin deh. Beberapa ruko Pak. Kalau kita berusaha sendiri, kita akan bangga menikmati sendiri. Oh, di depan nanti sana kita bisa begini. Luar biasa ya. Dulu cuma 1 ruko kecil. Sekarang kita lihat dari sebelah rumah ada 4 ruko berjejer tinggi. Bangga nggak? Bangga. Tapi kalau tiba-tiba, Pak, Gembala, udah beli sih. Ada kebanggaan? Seneng, cuma nggak bangga. Tapi kita harus memiliki kebanggaan sendiri. Amin. Ya, jadi bangga dengan apa yang ada hari ini. Kita harus bangga. Saya juga bangga walaupun belum punya tempat, tapi masih sewa, masih bangga aja gitu. Karena saya percaya waktu yang tepat Tuhan akan berikan yang tepat. Amin. Buat kita. Ya, kita mau belajar di sini. Dari Galatia 6 ayat 7. Ya, kita baca sama-sama ayat 7. 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan menuainya. 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. 9. Janganlah kita jujur berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak jadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, tetapi terutama pada lawan kaum kita seiman. Amin. Tuhan. Ya.
Firman Tuhan di sini dikatakan ayat yang ke-7 dikatakan jangan sesat. Ayo next. Nah. Terus satu lagi. Naik ke bawahnya. Terus lagi. Maaf ya. Saya kayaknya apa saya aja Pak. Saya lupa ya. Oh, saya juga belum kasih tanggal saya. Maaf ya. Ya. Saya merasa nggak asing di sini jadi. Iya. Ayo terus bantu next. Ya. Lagi. Terus setelah ayat firman Tuhan. PowerPoint. Sabar ya. Orang sabar. Percaya Tuhan. Yes. Amin. Ya next. Terus ini yang sudah kita baca. Next. Lagi. Nah, ini baru ketemu. Ya. Jadi firman Tuhan katakan jangan sesat. Nah ini saya baca di FAY ini firman Allah yang hidup. Dikatakan janganlah saudara sesat. Tahu sesat? Tersesat ya. Siapa yang sering tersesat? Google-nya error. Ya. Nah, banyak di sini saya tulis banyak orang pikirannya itu disesatkan atau tersesat. Kalau disesatkan ada orang lain yang menyesatkan. Pendeta misalnya ya menyesatkan. Ada nggak pendeta menyesatkan? Aduh, berbahagialah pendeta yang tidak menyesatkan. Jadi ternyata ada pendeta yang menyesatkan. Itu nabi-nabi palsu yang akhir zaman ini mulai ada. Ada beberapa kemarin saya ketemu, ya saya mau sebut dia pendeta atau apa, saya juga nggak tahu. Ketika dia bercerita, ya mungkin dia cerita, dipikir saya nggak tahu dia siapa. Bukannya saya sombong ya. Saya sudah dengar banyak cerita tentang beliau. Jadi ketika mereka bercerita gitu, saya kayaknya beda sama apa yang saya dengar, apa yang saya terima dari orang lain. Dan saya berpikir, ketika saya menyiapkan firman hari ini, kalau jadi pendeta sesat gimana ya? Saya Tuhan, jangan sampai ini saya menyesatkan banyak orang. Ya, mungkin kalau saya sendiri ketemu seperti pengalaman saya ketemu sama hamba Tuhan ini, mungkin cuma pribadi. Kalau saya ngomong di sini rame-rame gini, berapa orang yang tersesat di gara-gara saya? Ya, 1, 2, 3 banyak ya, 1000 orang. Langsung tersesat. Nah, kebanyakan kita ini lebih gampang tersesat apa lebih gampang yang baik? Sebentar. Kayaknya belum nyambung. Lebih gampang orang menyesatkan kita apa lebih gampang orang membuat kita baik? Mana yang lebih cepat reaksi kita untuk kita terima? Benar-benar, dia benar ini sesat. Makanya kita harus hati-hati, ya. Kita akan gampang tersesat ketika kita masih baik. Ya. Minimal kita berpikir dulu kalau kita sering ibadah, ada orang ngomong yang nggak benar, minimal kita berpikir dulu. Pak, dengar sini mau buka sekolah Alkitab ya Pak? Puji Tuhan, ikut. Ya. Jangan merasa pintar. Orang yang cuma merasa pintar itu bodoh. Benar. Orang yang sok hebat itu nggak hebat. Tapi orang yang diam-diam justru malah hebat. Itu yang pengalaman ya, pengalaman. Orang yang banyak ngomong itu biasanya menutupi dirinya untuk kekurangan mereka. Makanya ketika dibuka kelas Alkitab, sekolah kita, ayo sama-sama. Dan saya dengar dari jemaat Bapak,
yang suka menyampaikan berita ke kita. Ini hati-hati Pak. Puji Tuhan. Saya mau kirim kalau ada yang mau dari sana boleh ya Pak? Boleh. Kirim aja ke sini. Puji Tuhan. Biar seru, biar rame. Nah, banyak orang itu lebih gampang disesatkan, apalagi disesatkan dengan iming-iming materi. Ya. Itu lebih gampang. Kamu punya apa sih? Tidak punya apa-apa kan? Ikut saya mau nggak? Saya cukupin hidupmu, mau nggak? Mau. Ada banyak teman-teman kita begitu. Dia nggak berpikir ulang. Tapi ketika kita dipenuhi dengan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, kita nggak gampang seperti itu. Makanya saya bangga dengan gembala Bapak Ibu tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Ada semangat yang luar biasa untuk membangun jemaat Tuhan di tempat ini supaya apa? Supaya kuat. Amin. Jika nggak ada sekolah kita, juga ada makanya ketika itu apalagi teman kita, oh Pak sini kirim aja kamu ke sana. Iya nanti saya cerita dulu sama gembala di sana, takutnya dibayar, minta bayar mahal. Enggak ya, kita kan saudara. Amin. Gratis lah. Enggak canda-canda, kita bercanda. Jadi biar nggak sesat, ya. Jadi banyak orang lebih gampang tersesat. Nah ini janganlah saudara sesat, ya. Firman Tuhan di terjemahan lain, jangan saudara sesat. Jadi jangan gampang disesatkan. Gitu. Bagaimana kita menjadi orang yang pelin-pelan kalau kita mau menjadi contoh buat orang lain. Semalam saya ini menyiapkan firman Tuhan, walaupun sudah siap, tapi semalam saya belajar lagi sampai tengah malam. Ada teman kita Pak, anaknya teman kita Pak. Tiba-tiba oh, saya cuma mau curhat apa? Udah difotoin, di semua. Kamu di mana? Saya masih di luar. Lu ngapain? Saya nggak boleh masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Nggak tahu. Saya berpikir, akhirnya saya bisa menangis sendiri di situ. Saya menangis. Bagaimana? Sebelumnya siapa yang sini jadi orang tua yang sudah orang tua punya anak? Yang punya anak deh, yang nggak punya anak cepet-cepet punya anak. Biar ngerasain jadi orang tua. Kalau anak bapak ibu pulang malam, ada rasa kecewa, ada rasa takut, ada rasa apa? Ada nggak? Ada ya. Walaupun anak itu sudah gede ya, yang penting masih ikut kita gitu ya. Pasti ada rasa cemas, was gitu ya, was ada ya. Nah ini cerita ini kok nggak merasa begitu, jadi saya nangis sendiri gitu. Tengah malam nangis, satu Tuhan, kenapa begini ya? Gitu. Kenapa yang ini tentang apa? Ya yang sesat tadi, yang gampang menyesat. Jadi yang tahu cuma saya sama Bapak Gembala di sini. Tapi cerita ini baru semalam. Gitu. Jadi kok bisa begini ya? Gitu. Apa yang kita bisa contoh dari orang tua kepada anak? Nah ini tadi yang saya bilang, lebih gampang menyesatkan orang daripada membawa yang lain. Nah ketika saya merenungkan firman ini, saya ditegur Tuhan gini, hati-hati berdiri di mimbar di depan, supaya tadi yang saya katakan, supaya ketika kita ngomong itu menyesatkan banyak orang. Ini jangan menyesatkan. Mungkin kalau saya cuma ngomong sama Pran lah, Pran jangan ke sana Pran, jangan ke mana yang jauh, tapi lebih dekat ke JKI aja, ngapain? Padahal dia Pak, saya udah nyaman di sana Pak. Iya, sana jauh. Kamu sana naik motor, perlu bensin, lu beresiko ada apa-apa. Oh, saya jabarin ini. Saya pengaruhin ceritanya. Kalau lama-lama terpengaruh nggak? Lebih gampang terpengaruh. Apalagi di sini ada saudara kamu. Oh, kamu apa sih? Oh, sini ceweknya cantik-cantik. Dia udah punya cewek mana di sini? Gitu ya. Oh, sini cantik-cantik gitu. Oh ya juga, nih bener juga Mas. Sebagai penyesat, ini saya cerita sebagai penyesat. Akan lebih gampang mempengaruhi Fran. Saya kenalnya Fran soalnya yang dekat sana. Ya. Atau mempengaruhi yang baik. Nah, masih belum ya, sudah Fran lebih
gampang terpengaruh untuk hal-hal yang menurut pemikiran masuk akal atau yang enggak? Yang masuk akal. Nah, tapi saya nggak begitu ya perannya kemarin ya. Enggak, saya bilang kamu harus tetap ke sono. Kalau kamu bisa ke sono ya ke sono, gitu. Jangan ke sini. Ya memang sono itu tempat keduamu, gitu. Tempat kedua boleh kalau kamu sampai waktunya mepet, tapi kamu pasti izin sama gembala. Kalau saya di Pak Andreas gitu pasti nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering juga. Saya juga nggak kasih sering-sering. Takutnya kecampur cewek sono, ya. Nah, ini jadi jangan sesat. Kita ini nggak boleh sesat. Kalau kita malas baca firman, malas ibadah, kita pasti gampang disesat. Gak usah jauh-jauh. Kita malas hari ini, kita nggak datang hari ini. Sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali pasti akan malas. Ya. Nah, firman Tuhan dikatakan begini. Banyak orang pikirannya sesat kan nggak cuma pikiran, tapi hati. Kalau sudah masuk ke hati, nah ini bahaya. Sangat-sangat bahaya. Kita nggak akan bisa menuai orang lain untuk memenuhi tempat ini. Karena pikiran kita jadi pikirannya kotor. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan, murnikan nih pikiran sama hati saya. Supaya ketika saya melayani, murni benar-benar saya itu melayani buat Tuhan. Karena pengaruhnya banyak sebagai hamba Tuhan. Dalam tanda petik, hamba Tuhan sama hamba uang bedanya tipis. Nah, jadi Tuhan itu sudah merancang hukum tabur tuai. Ya, Tuhan sudah merancang hukum tabur tuai karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Ketika saya ngomporin peran gini, nanti juga akan terjadi buat saya. Apa yang kau tabur hari ini? Next. Nah, ayo Mbak, saya nggak mau. Oh. Jadi pertanyaannya, apa yang kau tabur hari ini? Apa yang kau tabur hari ini? Ketika gereja itu datang, bukan saya nggak ada pesanan. Firman ini nggak ada pesanan. Saya nggak pernah mesenin semua pembicara datang ke CKI, Pak, mesti ngomong begini ya, Pak. Apa yang Tuhan mau sampaikan. Tapi di sini, apa yang sudah engkau tabur? Apa yang kau tabur hari ini atau kemarin? Pertanyaan ini buat kita semua. Apa yang sudah kau tabur? Untuk gereja lah, gak usah untuk tempat lain. Gak usah jauh-jauh, gak usah muluk-muluk. Sudah menabur buat janji iman? Sudah? Amin. Percaya? Jangan cuma janji iman ya, jangan cuma ngomong gitu ya. Kalau memang nggak bisa ngasih, jangan langsung buru-buru janji iman, jangan nggak enak sama Bapak Gembala atau yang lain, jangan. Urusannya kita sama Tuhan, bukan sama Pak Gembala. Maaf percaya. Jadi saya bukan pesanan dari Bapak Gembala. Jadi kalau memang kamu menabur, doa dulu. Ini pengalaman pribadi saya. Ketika cuma ikut-ikutan nanti kecewa. Ya kecewa banyak orang, apalagi Tuhan. Tapi doa dulu, bahwa dalam doa apa yang saya mau berikan buat gereja. Saya berbicara tentang gereja karena saya juga pengembala, jadi ya bicara tentang gereja. Ya, apa yang sudah kau lakukan buat gereja? Kalau di sini di dalam firman Tuhan, apa yang sudah kau tabur hari ini? Kebaikan atau keburukan atau bahkan kebencian? Apa? Kebanyakan kebencian ya. Siapa yang menabur kebencian? Kebaikan? Gak ada yang nabur. Jadi kapan mau nuai kalau gak nabur ya? Jadi barang siapa menabur, pasti itu menuai. Gak mungkin enggak. Yang tadi saya katakan, kalau menabur cabai, nanam padi, papa saya tadi pasti menuai padi. Nanam cabai pasti tuai cabai. Nah, kalau engkau menanam kebaikan, menabur kebaikan, kau pasti menuai kebaikan. Kalau engkau menabur kebencian atau keburukan, kau akan menuai kebencian atau keburukan.
kalau menabur padi yang tahun kemarin, saya dengar cerita. Tahun kemarin itu nggak panen katanya, banyak dimakan penyakit. Jadi yang harusnya panen berapa ton itu cuma separuhnya aja nggak ada. Nah, itu petani papa saya menabur padi. Kalau bapak ibu di sini menabur kebencian, pernah nggak berpikir, saya nabur kebencian, kok semuanya cuma sedikit ya yang benci saya? Pernah nggak pikir gitu? Pikirnya kan kita siapa yang nggak membenci saya gitu kan? Tapi itu yang kau lakukan ketika kau nabur kebencian, kau akan menuai lebih dari apa yang kau pikirkan. Lebihnya bukan sedikit, tapi banyak. Nah, mari hari ini, ketika kita menabur kebaikan, menabur untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan yang perhitungkan kesetiaan kita. Amin. Tuhan yang perhitungkan. Apa yang kau tabur hari ini, engkau pasti menuai. Firman Tuhan dikatakan, engkau pasti menuai. Nah, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Jadi, kapan? Next. Kapan menuainya? Kita nggak tahu kapan menuainya. Ya, kita menabur kebencian. Kita nggak tahu kapan menuainya. Kalau selama ini kau menabur tetapi belum menuai, jangan jadi kecewa. Terus lakukan itu. Apalagi buat pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan untuk melakukan perkara yang luar biasa. Amin. Kadang niat baik kita yang saya tulis, maksud niat baik kita belum tentu ditanggapi orang lain sesuai dengan yang kita maksud. Kita sudah memberi baik, melakukan yang baik, memperhatikan dengan maksud tujuan supaya engkau itu baik, supaya orang lain itu baik. Tapi apa yang terjadi? Pernah kita melakukan seperti itu atau pernah menabur membuat orang supaya baik, tapi flashbacknya ke kita ini nggak baik? Pernah? Ada? Yang maksudnya supaya peran itu hebat gitu, tapi dia nanggapi kok malah begini gitu. Ada? Kalau saya sering gitu. Apa karena saya gembala? Mungkin sama Pak ya. Kalau gembala gitu ya, mengharapkan supaya jemaat nih di sini mah nggak ada, sini hebat semua. Amin. Ya. Kita maunya kok bertumbuh gitu loh. Tapi kok malah enggak? Malah kebalikannya apa? Pendeta itu bisanya cuma begini. Kita belajar. Hari ini kita mau belajar apa yang kau tabur hari ini, dan waktunya, waktu Tuhan yang akan menentukan apa yang kita tuai. Next, Mbak. Ayo. Jadi ketika kita bisa ya. Nah, ketika kita menabur dalam daging, apa sih menabur dalam daging gitu ya? Di dalam Hosea 8 ayat 7a dikatakan sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Pernah menabur angin? Enggak, ini cuma kiasan ya. Kalau kita menabur angin, kita menuai puting beliung. Itu puting beliung tahu kan ya? Puting beliung itu angin yang lebih kencang. Jadi apa yang kau tahu, kita menuainya itu lebih dari apa yang kita tahu. Makanya tadi ketika kita menabur kebaikan, jangan cuma terima kebaikan aja yang sedikit, tapi kita akan menerima baik yang lebih banyak. Tapi ketika kita menabur kebencian yang tadi, sedikit kebencian, kita akan diomongin banyak orang menabur, bahkan gak kita pikirkan kalau bisa terjadi seperti itu. Bahayanya mulut kita. Ya, makanya hati-hati, jaga mulut, jaga pikiran. Supaya apa? Ketika kita mau berkata-kata, di sini saya umpamakan dalam menabur ini adalah mulut kita. Menabur dalam daging. Lewat mulut kita orang bisa diberkati. Lewat mulut kita orang bisa celaka. Bahkan mencelakai kita. Kita mau bahwa setiap orang, kita sebagai anak Tuhan, setiap orang boleh melihat kita nih ada Yesus dalam diri kita. Makanya saya suka ngomong di JKI. Orang luar melihat kita
oh ada Yesus, gitu. Ya, itu yang saya rindukan di tempat ini buat setiap kita. Ada Yesus di jemaat Mahana pribadi, oh ada Yesus. Jangan pas keluar kita jadi batu sandung. Orang kita menabur nggak harus kita ngomong, melihat kita aja kita udah menabur. Apa yang mereka lihat dalam diri kita? Kebaikan atau sesuatu yang buruk? Ya, ketika mereka melihat, oh jemaat Mahana begitu keluar, terus ada sukacita, orang melihat, mereka, oh ada apa sih di dalam? Nah, itu kerinduan setiap kita, ya. Jadi di dalam Galatia 5 ayat 20 firman Tuhan katakan begini, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Nah ini adalah perbuatan daging. Setiap kita belajar untuk tidak melakukan hal yang ini, tapi biarlah di dalam setiap kita ada buah roh, ya, ada kasih, ada sukacita. Itulah taburan benih kita, supaya ketika orang melihat kita, mereka boleh mengenal Yesus. Jadi kita ini siap jadi orang-orang yang boleh menuai jiwa-jiwa di luar lewat perilaku kita. Amin. Gak usah kita ngomong-ngomong, banyak ngomong. Nanti kita banyak ngomong, ya kalau kita lebih pintar dari mereka. Kalau enggak, kita malah jadi bahan omongan. Ketika saya kemarin ke rumah sakit, saya tahu ya, Ibu Santi udah operasi ya. Kemarin saya ke rumah sakit, pas turun ada beberapa orang, saya mau menabur kebaikan di ceritanya. Ya. Tapi ternyata ketika saya baru ngomong, dia katanya kayaknya lebih sopan gitu. Belum, nggak usah lewat perkataan dulu, nggak usah lewat perbuatan dulu, dia lebih sopan. Saya nggak jadi ngomong, saya malu. Kenapa? Begitu saya lewat, Pak mana bro? Bukan anak Tuhan. Justru anak Tuhan seperti kulitan jalan asal aja gitu ya, nggak permisi. Ada seperti itu? Karena saya melihat nggak permisi. Saya tahu kalungnya salib gede, lewat aja. Padahal jalannya diusuk, naik lewat aja. Tapi justru orang yang di luar Tuhan bisa permisi, maaf Pak, tangannya begini, apa? Saya malu karena saya ada di belakangnya yang pakai salib gede. Bagaimana kita puji bisa jadi contoh yang baik buat mereka yang belum mengenal Tuhan. Makanya hati-hati, ya, jangan suka mementingkan diri sendiri. Ini firman Tuhan, kepentingan diri sendiri, ya. Amarah, yang masih suka marah-marah siapa? Ada? Ada ya? Ngaku nggak apa-apa kok. Yang ngaku masuk surga. Ya, saya juga masih suka marah. Terus kepentingan diri sendiri ini rata-rata banyak orang masih mementingkan diri sendiri. Ya, contoh yang kemarin yang saya lihat itu di rumah sakit, main masuk, main nyelonong, mau masuk klip nggak permisi, main kalau sudah penuh, desek-desek aja dorong. Kita lagi dorong ini nih, Pak Edi, saya, Bu Santi di tempat itu bed tidur, baru habis operasi, baru bawa ke ruangan, masuk lift, udah tahu penuh, ada ranjang gitu, dia main dorong aja gitu. Itu yang buat saya, aduh Tuhan, saya lihat kalungnya gitu, ada kalung salib gitu. Bukan penting, oh ya udahlah, ya udah karena udah penuh, ya udahlah naik dulu atau gimana gitu. Enggak, main masukin aja sampai perawat yang cowok kan dibilang sampai ketekan bednya itu, sampai bilang, udah amat saya dulu, lagi mementingkan diri sendiri. Ya, mementingkan diri sendiri itu tidak baik. Ya, apalagi pakai kalung salib gede. Ini membuat kita kadang anak-anak Tuhan dalam tanda petik banyak hal tidak memikirkan orang lain, tapi mementingkan diri sendiri. Nah, di sini roh pemecah. Ada di sini yang masih suka gosipin yang gak benar. Ya seperti tadi Pak Andreas tadi, Pran gak usah ke Mahanem, ngapain di sini aja lebih dekat. Jangan ya, kita belajar. Biarlah kasih itu nyata buat setiap kita.
Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal di dalam Tuhan. Jadi kita belajar lebih lagi, karena nanti kalau ada, sudah mulai belum sih Pak? Sekolah kita di sini? Minggu terakhir. Oh sudah mulai. Iya. Nanti minggu besok. Minggu besok baru mulai. Nah, yang belum datang. Supaya apa? Supaya ada apa? Bukan buat Pak Pembala di tempat ini, buat kalian sendiri. Supaya di luar nanti ada apa-apa bisa nggak gampang terombang-ambingkan. Ya, jadi kuat gitu. Dipengaruhi Pak Andres ke JKI aja enggak Pak, saya tetap Mahanaim gitu. Darah saya ini tetap darah Mahanaim gitu. Amin. Gitu ya. Jangan gara-gara cuma sepele pergi ke JKI gitu. Ya, jangan ya. Rasa ngomong gereja lain marah, maksudnya kan ngomong gereja sendiri aja. Ya, Fran ya, Fran di JKI cakep ya Fran. Kalau yang ngantuk gak ngantuk kan? Siapa sih yang belum punya pasangan? Cowok, cewek? Baiklah. Hah? Baiklah. Siapa? Bener nggak? Kamu punya modal loh, bisa main keyboard. Modal dulu, yang penting main keyboard modal, mosok nggak ada. Tapi jangan ke JKI ya. Siapa? Biasanya gitu tuh, kalian itu nunjuk-nunjuk itu biasanya. Saudara dia. Maaf Pak, kita nggak promosi soal cantik-cantik. Kan kita mau belajar menabur, ya, menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Jadi nggak apa-apa sih curhat. Gitu. Saya kemarin ada pertemuan youth Pak di Suci Kali, Jabodetabek. Cerita ya kita baru 2 kali pertemuan, tapi saya mewakili anak youth teman kan nggak ada yang bisa. Dia juga di dalam pertemuan ini gini, saling membantu antara sesama JKI gitu kan, pas JKI nggak jadi JKI. Kalau yang kelebihan ya bolehlah bagi-bagi kita gitu. Maksudnya nggak kelebihan duit, kelebihan ada pemain musik, pokoknya begitulah. Kurang sekolah minggu apa. Dan satu pendeta jatuh, Pak, maaf, saya kekurangan. Oh boleh kita bantu, kalau kita bisa ya kurangan apa? Kurangan jodoh nih di jemaat kami. Jadi dalam pertemuan itu langsung pecah gitu ya, langsung yang tadinya serius dengerin. Nah, saya nggak mau, jangan terlalu serius, ya, jangan terlalu serius. Nanti kalau terlalu serius, nanti cepat seperti saya ini rambutnya habis gara-gara. Nah, saya nggak ngomongin yang lain, ngomongin saya sendiri. Next, nggak apa-apa ya. Jadi niat baik kita nih belum tentu diterima baik oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, next. Nah, dalam ayat 9 firman Tuhan katakan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi prinsip kita adalah belajar untuk terus menabur. Ya. Menabur itu nggak boleh jemu-jemu. Jadi ketika kamu menabur kebaikan, walaupun yang kita taburi itu menolak ataupun nggak bisa terima kita terus belajar menabur. Kadang menabur orang pasti cemburu kalau nggak menuai. Atau kita ngomong nginjil, belajar nginjil. Kita sudah cerita tentang Yesus, dia cuek. Besok ketemu saya cerita lagi cuek. Lama-lama saya ini kesel juga. Lama-lama saya bilang terserah kalau masuk surga atau ke urusan kamu. Benar? Kita sering jemu gitu, sering malas. Tapi firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu. Ketika saya belajar firman Tuhan, saya ditegur gitu, jangan jemu-jemu, terus beritakan aja sampai dia terima Yesus. Saya nggak bisa Tuhan. Soalnya kan nggak bisa. Kayak teman kita yang langsung
Pokoknya hajar terus, nggak bisa saya. Kalau udah nggak mau ya udah. Saya bilang sama Tuhan, urusan Tuhan sama dia lah. Gitu. Ketika saya berdoa, saya tahu sadar ketika saya berdoa orang sudah kritis. Ini kesaksian. Berapa kali saya ke situ nggak mau terima Yesus. Yang nungguin, yang ini suaminya, suaminya yang kritis, istrinya sama cicitnya sama papanya itu selalu nunggu di situ. Dan saya selalu cerita Yesus, karena saya percaya gini, karena ketika aku terima Yesus, pasti ada kesembuhan. Gitu. Walaupun belum tentu ya. Jangan punya pikiran kalau terima Yesus sakitku langsung sembuh. Jangan punya pikiran begitu. Tapi mulai berpikir bahwa ketika saya terima Yesus, ada kemuliaan, ada kemurahan yang luar biasa Tuhan nyatakan. Saya mungkin pernah bersaksi di sini tentang istri saya yang gejala stroke ya. Saya ketika awal-awal saya minta kesembuhan, Tuhan pulihkan kesembuhan, gitu kan. Tapi ketika saya dibukakan firman Tuhan, saya bukan lagi minta kesembuhan. Saya cuma bersyukur, Tuhan saya bersyukur. Tapi dengan saya bersyukur, istri saya baik. Jadi jangan berharap ketika saya terima Yesus pasti saya sembuh. No. Tapi ketika saya terima Yesus, saya pasti masuk surga. Ya minimal itu yang kita ngerti. Amin. Ya, harus begitu. Pak, saya udah terima Yesus, udah Kristen, udah melayani, udah main drum, main keyboard, udah singa, udah semua. Kok masih seperti ini? Nah itu yang saya lakukan awal. Ketika istri saya sakit, saya bilangnya begitu. Saya udah melayani, saya bahkan udah jadi gembala, saya udah menyerahkan diri pelayanan total, karena istri saya begitu. Itu yang awal cerita pertama. Ketika istri vonis gejala stroke, saya mulai berubah pikiran. Terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur. Saya boleh melalui, mengalami seperti ini, pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ketika pemikiran atau pola pikir saya, doanya diubah seperti itu dengan mengucap syukur, terjadi mujizat daripada Tuhan. Ya, jadi harapannya, saya mengajak setiap kita, ngajak setiap kita untuk mari kita mengucap syukur. Bukan kita memberi karena kita sudah diberi, tapi kita mau memberi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Jadi ketika kita memberi, menabur, bukan karena kita, oh iya kalau kita menabur kan nanti menuai lebih banyak. Salah. Tapi kalau kita menabur karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap kita. Amin. Pikirannya harus begitu dulu. Jangan pikirannya, Pak saya harus nabur di 100 ya. Kan 10 kali lipat, jadi 1000 ya Pak. Kalau kita berpikir gitu untuk menabur, kita gak akan menuai. Prinsip firman Tuhan bukan begitu. Prinsip firman Tuhan ketika kau menabur, engkau pasti menuai. Engkau menaburnya dengan pola pikir seperti apa? Kalau engkau menabur dengan iming-iming saya pasti menuai 100 kali lipat, engkau gak akan menuai, gak akan terima. Tapi kalau engkau menabur karena saya mengasihi Tuhan buat gereja di tempat ini, engkau pasti menuai. Amin. Jadi kita balik pikiran kita seperti pikiran Kristus dulu. Ya. Jadi jangan karena dia baik Pak, makanya saya baik sama dia. Enggak. Walaupun dia nggak baik, saya tetap baik. Amin. Itu pikiran Kristus seperti itu. Nah, itu yang luar biasa yang saya dengar dari beberapa hamba Tuhan. Dia bilang begitu. Saya belajar dari mereka. Dia bukan mau menerima yang baik, tapi walaupun dia nggak baik, saya akan berusaha tetap baik. Nah itu buat kita. Ya. Di sana nggak saya ajarkan begitu, tapi saya mau mereka semua begitu. Amin. Ya. Oke, jadi prinsip kita adalah terus belajar untuk menabur dan jangan jemu-jemu. Walaupun kita merasa jemu, walaupun kita merasa aduh udah nggak kuat nih Pak, dia sudah nggak bisa, terus lakukan dan kita akan menuai. Kenapa jangan jemu-jemu? Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Waktu kapan? Waktunya Tuhan. Kita nggak bisa tentukan. Mungkin ada yang hari ini langsung terima dia, atau 10 tahun lagi dia. Tapi kita belajar. Firman Tuhan katakan, Paulus katakan jangan jemu-jemu
berbuat baik. Prinsipnya kita harus terus menabur. Caranya supaya kita tidak menjadi lemah bagaimana? Next. Nah, satu lagi. Nah, supaya kita tidak menjadi lemah harus bertumbuh dalam kerohanian. Harus ikut sekolah Alkitab. Itu membuat kita akan semakin kuat di dalam Tuhan dan tidak akan lemah. Kalau engkau hidup sendiri, engkau cuma apa di luar, engkau akan lemah. Apalagi pergaulan itu menentukan. Ya, harus bertumbuh dalam kerohanian. Untuk bertumbuh perlu proses. Gak bisa kau datang hari ini didoakan langsung terima yang baik. Enggak, ada proses. Ya, satu pengalaman tidak bisa menjadikan kita dewasa rohani. Gak bisa. Pengalaman apa yang baik di dalam engkau melayani, dalam pengenalanmu akan Tuhan sekali, tidak akan membuat kerohanian kita menjadi lebih baik. Tapi ketika kita datang setiap minggu, setia beribadah, setia ikutin apa yang ada di tempat ini, kerohanianmu akan bertumbuh. Apalagi kau hidup dalam keluarga seperti ini, keluarga yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, akan bertumbuh. Tapi kalau hidupmu di luar, kau nggak akan bertumbuh. Justru kita yang tadinya sudah rohaninya hebat, dibilang pasti akan jatuh. Ya, next. Supaya kita tidak menjadi lemah. Ya. Nah, karakter kebiasaan kita ini dibentuk oleh waktu. Tadi saya ceritakan waktu. Terus, apakah ada waktu untuk belajar firman Tuhan? Di sini sudah sediakan. Jangan sia-siakan. Amin. Datang. Itu akan mengubah setiap karakter kita. Karakter saya ini buruk dulu. Suka berantem ya, suka balap-balapan motor ya. Pokoknya nakal deh. Ya. Sampai papa saya kalau hajar saya nggak ada ampun. Saya mau dimasukin sumur seperti Yusuf. Mau dimasukin sumur. Tapi karena masih ada saudara, jadi pegangin saya, nggak jadi masuk sumur. Nggak jadi Yusuf, saya tetap ada karakter. Bagaimana pergaulan kita? Itu akan membentuk kita. Ya, puji Tuhan saya dengar dari Tuhan sini akan buka sekolah Alkitab oleh Bapak Gembala. Saya yakin bahwa tempat ini bukan seperti ini. Akan banyak anak-anak muda, orang-orang yang akan masuk ke tempat ini karena kalian semua. Jadi saya nakal. Bahkan ketika saya masuk jadi sekolah Alkitab, anak begini mana bisa jadi pendeta? Belum pendeta, baru bersekolah. Nggak ada pendeta ya, kalau baik-baik nggak ada ceritanya jadi pendeta. Ya Pak ya. Dari baik, mulus. Tapi bagaimana pergaulan itu akan menentukan hidup. Kau bergaul dengan orang baik, maka baik. Kau bergaul dengan pendeta, maka jadi pendeta. Ya, makanya dekat-dekat sama gembala, biar kamu jadi gembala. Menggalakan di Polres ujung, Polres Jadi selama masih ada kesempatan, mari kita beri yang terbaik buat pelayanan, buat pekerjaan. Apa yang bisa kau lakukan buat gereja lakukan. Gak usah muluk-muluk buat orang luar dulu. Pak, saya mau ngijilin orang itu, gak usah dulu. Coba karaktermu dibentuk dulu di sini. Ketika sudah matang, sudah siap, baru keluar lakukan yang terbaik. Yes. Yang terjadi. Percuma engkau cuma motivasi kamu supaya dilihat orang baik. Nanti kita akan jadi lemah. Tapi ketika di sini hidupmu diperbaharui terus, belajar firman Tuhan supaya lebih kuat, menjadi kuat, baru kamu akan membuat yang bagus. Tapi kalau cuma seperti ini biasa, bukan saya meremehkan ya. Saya pun keluar, saya dulu rajin injil belakang Mas Pion. Sekarang enggak. Karena apa yang tadi? Jadi lemah lama-lama. Saya ngobrol sama Pak Haji setiap siang, saya selalu siang ngobrol situ. Habis makan siang duduk di belakang. Bahkan saya udah duduk di masjid. Gak mau terima Yesus, lama-lama jemu juga. Ngapain saya injil itu urusan dia. Tapi Tuhan katakan jangan jemu-jemu. Ketika saya semalam mempersiapkan firman ini, jangan jemu-jemu. Saya punya berpikir besok-besok sama lagi lah, carilah.
Saya mau belajar gak cuma pokoknya terus ngomong. Ayo Pak, Tuhan Yesus itu baik. Minimal begitu. Terus sampai apa ya? Ya sampai Tuhan Yesus datang. Saya bangga dengan Pak Redikson itu. Oh di rumah sakit pokoknya tahu-tahu udah doain sono, tahu-tahu udah ke sono. Wah hebat benar. Sampai Bu Santi aja yang sakit merasa nggak sakit, pokoknya ikut banget. Ya, kemarin pas saya ke sono juga tiba-tiba Pak Redikson lagi ngobrol, saya di belakangnya aja ikut. Wah. Hebat ya. Saya mau belajar dari beliau. Pokoknya siap nggak siap, baik atau nggak baik, dia akan menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, buat kita semua, ayo baik waktunya atau enggak, ceritakan. Amin. Semuanya kebaikan Tuhan. Bawa ke sini. Bahwa sini adalah tempat penyembahan yang luar biasa. Haleluya. Baik waktunya, nggak baik, ceritakan firman Tuhan. Itu firman Tuhan katakan seperti itu. Dan saya belajar dari Bapak Redikson itu. Sampai dia sakit aja lupa kalau dia sakit dengan busanjinya. Terus cerita firman Tuhan. Saya belum bisa tuh seperti itu. Yang belakang Mas Pion aja masih jemu. Udah nggak mau terima Yesus, doain, suka. Udah. Tapi sekarang belajar dari Pak Redi, saya mau coba lagi sama gitu. Amin. Ya paling saya nanti kalau dengar, oh Pak ini dari jadi haji di sono ya, haji JKI kan. Nah ini cuma itu bisu ya, jangan diambil hati ya. Tapi intinya, mari kita jangan jemu-jemu. Amin. Sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Ceritakan kebaikan Tuhan buat setiap orang. Kita akan menambah orang-orang di sekitar, menemui orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin. Kita harus lakukan yang terbaik buat mereka. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati bahwa karya Tuhan